Alien di situ, ya kan? Dan ternyata halo guys, selamat datang di Sabar, yaitu Sans bareng di Pokepo. Nah, di sini gua Roni yang akan menjadi host dari podcast ini ke depannya. Dan di depan gua udah ada. Halo, nama gua Dila. Gua di sini sebagai lawan bicaranya Koroni. Biasa dipanggilnya Koroni. Okay. Kalau gua biasanya dipanggil itu Dila. Padahal nama gua juga ada Farahnya, cuman nggak tahu kenapa kayak nggak cocok aja gitu dipanggil dipanggil Farah, karena kayak nggak biasa juga ya kan dipanggil Farah, udah biasa manggil Dila. Malah gue punya panggilan aneh sih sebenarnya. Apa tuh? Curut. Curut Ya, ada curut, ada nyamuk. Jadi dulu tuh gue waktu masih sekolah itu dipanggilnya nyamuk pas kelas 2 SMA. Enggak, kelas kelas 3 SMP. Itu satu. Oke. Kedua itu karena gue berisik. Kalau nyamuk kan berisik tuh, deng gitu-gitu mulu kan. Oke. Nah, terus sama nggak bisa diem, kesini. Nah, kalau yang dipanggil curutnya itu pas SMK. Pas SMK itu gue dipanggil curut karena itu juga udah berisik, terus nggak bisa diem, jalan-jalan mulu, jadi gue dipanggilnya curut. Udah gitu kecil juga kan badannya. Oke. Masih nggak dapet sih, tapi nanti kalau misalnya ada teman-temannya Dila di SMA, lu boleh komen lah kenapa dia bisa dipanggil begitu. Nanti di-share juga kan ke grup keluarga, teman sekolah. Boleh. Nah, anyway ini perdana kita, episode satunya Sabar. Jadi kalau masih ada technical issues seperti misalnya audionya kurang atau apa, it's okay guys. Atau kita canggung. Atau kita canggung di awal, padahal biasanya mah gila-gilaan kalau Dila. Tetapi kita melihat bahwa kayaknya yang penting mulai aja dulu. Iya benar, kalau betul. Soalnya kalau apapun suatu hal itu belum dimulai, ya kita nggak tahu hasilnya, kita nggak tahu kedepannya kan. Yes. Apalagi yang namanya takut mencoba. Betul. Kalau nunggu sempurna mah kapan mulainya ya jadi. Betul, karena nobody perfect sih guys. Yes. Nah anyway, nanti kalau di Sabar itu selalu kita akan sambil ngobrol sama narasumber sambil makan dan minum makanan Pokepo. Yes. Nah di sini udah ada kopi. Kita ada Japanese manual brewing. Ya. Jadi kalau biasa manual brew itu panas, ada gaya yang jadinya ice. Nah itu biasa dipanggilnya Japanese. Oh. Kalau beansnya di sini kita variatif, tapi nah kita cobain langsung. Buat yang nggak suka panas, maunya dingin tapi mau nyobain manual brew, alternatifnya ya Japanese. Thank you. Oke. Ayo monggo. Cheers. Cheers enggak? Udah kayak Enak nih. Ya. Fruity-nya udah manis banget. Padahal nggak pakai gula ya. Jadi ini no sugar. Kalau manual brew itu dia emang nggak pakai gula. Benar-benar single origin. Terus nggak pakai gula. Kayaknya bisa ASMR nih. ASMR. Oh iya benar-benar. Biasa kalau di wine bahkan buset. Ini hati-hati yang pakai headset, mantep tuh. Lu kalau batuk tuh ke belakang. Oh ya. Gitu. Ya maaf guys. Ketahuan jarang di panggung guys ini. Saya ini sih tim belakang panggung, tim memeriahkan belakang panggung aja. Pahit. Ada pahit, ada manisnya. Aftertaste-nya pahit. Bitter banget. Nah, terus di sini ada Pokeball, salah satu signature kita. Salah satu favorit aku. Ini Yes. sumpah ini favorit banget sih. Ini dari penjualan juga gila-gilaan Pokeball ini. Mau gue deal. Karena Cobain. ini cuman adanya tuh di Pokepo. Jadi gua kasih tahu dulu ya dari luarnya itu dia itu bentuknya bulat kayak Pokeball Pokemon. Kalau yang main Pokeball yang main Pokemon. Nah, dia itu luarnya itu ada tepungnya, dalamnya itu isinya ada jamurnya, ada chicken, ada udang, sama mozzarella. Jadi bayangin kalau masih panas digigit, mozzarellanya ketarik.
Bayangin aja dulu. Nanti cobainnya nanti kapan. Nih, close up. Kelihatan nggak ya? Gak tahu sih. Nggak tahu sih, ntar tinggal digedein aja. Kita masih belum ada budget untuk setup tim Pro Paradise. Jadi ya udahlah, seadanya ada dulu. Oke. Nah, dalamnya itu ada jamurnya, ada mozzarellanya. Tuh, stretchy banget. Sadis. Bayangin aja dulu. Tapi nggak usah bayangin lama-lama, kepo-kepo aja. Langsung. Cobain. Makan ya. Enak banget. Ini nggak lebay. Tapi emang Pokeball itu tuh kebanggaan. Favorit. Kalau kita sepotong ya kok. Jadi ini kontennya sebenarnya makan-makan guys. Coba sambil ngobrol bahasnya nggak tahu mau bahas apa. Ya udah, sans aja. Gitu. Tolong ntar bagian ini dipotong. Kita di sini nggak ada yang akan di-cut, jadi akan jalan terus. Jadi no editing karena kita nggak punya editor, no budget. Soalnya ini kita konten ngasal sebenarnya karena gabut, ya kan? Idenya bagus. Oh iya benar. Idenya bagus banget. Memang selalu kalau ide itu di kepala gila-gilaan. Tapi eksekusinya ya perlu pelan-pelan lah guys. Biar nggak mager juga. Yang penting mulai aja dulu. Betul. Kan kalau nggak dicoba mana tahu. Kayak gua kan tadinya ngebar, terus disuruh masuk ke marketing. Tadinya tuh gua nggak mau sampai ngegantungin koroni lama. Tapi terus gue kayak dapet bukan hidayah sih, kayak dapet ilham gitu, kayak kalau belum kalau belum dicoba ya gimana taunya nanti ke depan kan gak mungkin juga dong gue ngegantungin koko yang sering digantung ini. Jadi ya udahlah, dan ternyata setelah dicoba itu ya asik-asik juga sih, asal ngejalaninnya tuh pakai hati aja, ya kan? Bener. Walaupun bahkan nggak tahu marketing itu apa, ngapain aja, udah ikut aja. Ya udah ikut aja walaupun sana sini menghadang, sana sini teng, tut. Jadi udah gas aja. Tapi cerita deh, mungkin pas SMA lu ngapain aja, terus pada akhirnya bisa sampai join di Pokepo, kapan joinnya, kenapa bisa, monggo. Lumayan panjang ya ini, kalau dibukuin mah tebelnya ngalahin buku Harry Potter nih kayaknya nih. Jadi kebanyakan kan sekarang tuh pada tahunnya itu gue itu social butterfly. Apa tuh? Jadi circle sana sini masuk. Jadi gampang. Social butterfly itu gampang adaptasi di di tiap lingkungan itu gampang adaptasi, gampang berteman sama orang juga. Jadi gue nih sekarang ini sebutannya social butterfly, inilah extrovert. Oke. Nah terus percaya nggak kalau dulu itu waktu dari SD dari TK lah sampai SMA kelas 2 itu gue nggak se extrovert ini, maksudnya gue nggak se humble inilah sama orang. Dulu tuh gue pemalu abis. Dengar dibully ya? Iya, nggak tahu sih ini namanya bully apa enggak. Cuman dulu itu waktu kelas 1 SMP itu tuh, jadi gue ini duduk sama temen gue, dia udah bahagia lah di sana pokoknya. Cuman masih ada kan? Udah nggak ada, dia udah bahagia di sana. Iya dia nah apa tuh namanya, gue kan duduk sama temen gue ini. Kadang tuh gue takut sama dia karena kadang dia tuh galak banget. Terus nah tapi gue nih punya senjata buat nyogok kayak gitulah, pakai kacang dulu. Jadi tiap gue bawa kacang gue bagi dia baik sama gue gitu. Nah teman-teman sekelas gue ini sih, gue nggak tahu ya ini namanya bully apa enggak. Cuman dulu tuh gue sering dikatain. Kayak curut tadi. Bukan, kalau curut kan pas SMK. Nah kayak gue dikatain kurus banget sih, terus dibilang penyakitan lah gini-gini. Terus gue disuruh beli gorengan ke bawah, bansur ya bahasanya kalau di sekolah tuh bansur, bahan suruh-suruan. Jadi gue tuh disuruh Far beli es. Kalau dulu SMP dipanggilnya suka Far, suka Dila. Far beli es, Para beli es, gini. Terus
Dulu tuh gue pernah sakit. Gue pernah operasi 3 kali waktu dari SD sampai SMP kelas 2. Boleh tahu penyakit apa? Itu namanya rectovagina fistel, pokoknya itu satu penyakit tentang saluran gitulah. Oke. Nah, gue operasi 3 kali. Pernah lihat usus dikeluarin nggak? Usus manusia dikeluarin. Belum. Jadi dulu tuh perut gue ini kan ada jahitan segini. Oke. Jadi itu tuh ususnya dikeluarin di sini dulu. Seriusan? Iya. Jadi dulu itu pupe itu nggak dari belakang waktu SMP. Jadi dari sini saya pakai kantong kemana-mana. Jadi ada nanti gue kasih tahu fotonya. Oh, seriusan? Seriusan, itu dulu waktu SMP. Itu sembuhnya itu pas operasi pertama bikin itu, operasi kedua tadinya mau ditutup, ternyata masih bocor, ada kebocoran, terus akhirnya operasi ketiga baru ditutup, baru normal lagi sampai sekarang gitu. Itu tuh sebenarnya penyakit gue dari waktu lahir. Jadi gue kan kembar. Oh ya. Nah, betul. jadi bagi yang nggak tahu, Dila ini itu kembar. Oke. Ya, jadi kebanyakan itu kata orang zaman dulu ya. Kata orang zaman dulu itu kalau anak kembar itu salah satunya pasti sakit. Oke. Nah, ini kayak kebahagiaannya di gua nih yang sakit Oke. nih. Terus sakit. Jadi pas umur 40 hari itu masih merah-merahnya kan. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya mau dioperasi pas umur 40 hari. Cuman nggak jadi karena guanya juga sakit-sakitan kan, batuk pilek gitu-gitulah. Oke. Terus akhirnya sempat berhenti. Nah, kambuh lagi itu pas SD kelas 6. Jadi itu dari SD kelas 6 sampai kelas 2 SMP tuh Yang bolak-balik kambuh apa? penyakitnya. Yang tadi, yang usus gitu Iya, itu. Oke. Berarti dari kelas 6, berarti selama SMP tuh. Ya. Enggak, sampai kelas 2 aja, sampai kelas 2. Oke. Sampai Enggak kelas aja 2. sih. Oh iya sih, Nggak aja lumayan. sih. Oke. Jadi di mana hari pertama waktu itu kan kalau SMP tuh kalau di negeri tuh mos seminggu itu masih pakai baju SD kan. Jadi seminggu setelah mos Naik SMP pas masuk SMP naik SMP seminggu masih pakai seragam seragam SD. SD, ya. Oke. Nah, jadi waktu itu tuh hari pertama hari pertama pakai baju putih biru, gue tuh pulang Karena sakit. karena udah jadwalnya masuk rumah sakit. Udah ada apa? Jadwalnya dijadwalin. Oh, oke. Jadi Ya. udah waktunya masuk rumah sakit karena mau operasi kan. Ya. Terus ya udah tuh akhirnya gue pulang. Nah, Oke. ternyata wali kelas gue ini tuh anaknya pernah penyakit kayak gue juga, cuman dia karena kecelakaan terus ususnya tuh pernah dikeluarin juga akhirnya. Oke. Jadi ini boleh nggak sih ngebahas Nggak apa-apa, tentang nggak apa-apa. jadi tuh dulu itu gue pupe itu dari depan sama dari belakang. Bayangin, dan dibayangin. Oke. Nah, oke. itu kan artinya ada salurannya itu Iya, kan. iya. Nah, terus usus gue dikeluarin, gue pakai kantong tuh selama 1,5 tahun. Terus itu di situ insecure banget kayak Iya, pasti. iya kan, bete tiap hari. Terus udah gitu kan gue suka berenang. Iya. Gue tuh dulu olahraga banget anaknya walaupun kurus. Oke. Nah, gue tuh suka berenang, jadi gue nggak bisa berenang kan. Pernah maksain berenang, kantongnya kebuka. Oke. Jadi gitu-gitulah. Terus ya udah tuh gue insecure, terus gue kayak nangis terus kan. Akhirnya sampai gue operasi terakhir tuh gue udah bebas tuh. Jadi sampai nyokap tuh bolak-balik PMI. Oke. PMI ya buat ngambil darah pas Oke. operasi. Nah, itu udah sehat lagi, tapi gue masih pendiam Karena anaknya. dampak mentalnya belum beres lah, psikologinya belum beres. Iya sih, Ya. kalau terus udah gitu kan gue jarang masuk juga. Waktu kelas 1 aja tuh gue buka rapot, sakit gue tuh 61 hari. Terus alfanya 2, Iya. sisanya nggak ada, izinnya nggak ada. Nggak ada alfa, izinnya 2 hari. 61 harinya itu sakit. Sampai ada temen gue tuh bilang, lu sakit bohongan ya Far gitu. Apaan sih sakit lama banget? Soalnya kan gue jarang masuk kan. Iya, iya. Nah, mereka tuh nggak tahu. Jadi yang tahu itu guru-guru doang. Oh. Nyokap gue tuh bilang ke guru-guru doang kan. Memang sengaja dijaga lah supaya nggak orang Iya tahu. kan, Oke. nah takutnya nanti malah dikata-katain gitu Iya, kan. iya, iya. Nah terus udah tuh sampai situ gue ikut pramuka, pernah ikut basket di SMP cuman sebentar. Terus gue ikut pramuka, abis itu juga sebentar juga kan, abis itu gue lulus. Nah masuk perhotelan, gue nggak masuk negeri, Apa SMK-nya maksudnya? SMIP Oke. ya. Jadi gue ini sama kembaran gue agak lebih pintaran dia SMA itu dapat negeri, Akademisnya maksudnya. akademisnya Oke. ya. Jadi waktu kelas 1 aja tuh bapak gue pernah ngomong ke gue doang ya, ngomong
kamu jangan nangis ya nanti kalau nggak naik kelas. Ya Allah. Ya terus soalnya kan lebih pintar kembaran gua kan. Udah gitu gua kan sakit-sakitan juga tuh. Terus aku bilang, iya nggak apa-apa. Nggak tahu ya gue naik. Tapi alhamdulillah ya nggak pernah naik kelas. Aman ya, lancar. Aman walaupun nggak dapet negeri sekali. Jadi pas SMA itu lulus SMP Dina kembaran gua kan namanya Dina. Jadi dia masuk SMA, gue masuk SEMIP. SEMIP itu Sekolah Menengah Ilmu Perhotelan. Oke. Nah, dimulai dari situ gue itu udah bisa kerja. Jadi di sekolah gue itu dari kelas 1 udah ada part time. Oh, oke. Part time-nya di hotel. Bentar. Kak Cika ini masih nyala gak sih yang ini? Ya, ntar tolong jagain. Ntar dipotong yang ini. Maaf guys, iklan. Soalnya emang begini, budgetnya kan gak ada. Iya, kalau ini diputer, kita cuma bertiga guys. Iya, kita bertiga sumpah ini di podcast bener-bener udah asal jalan aja, yang penting jalan. Nah, terus gue masuk SEMIP. Itu tuh kayak dikasih part time gitulah di hotel-hotel gede Jakarta. Oke. Nah, gue juga itu sekolah kecil tapi kerjasamanya tuh sama hotel-hotel gede Jakarta ya, kayak Raffles, Kempinski, terus kayak Ritz-Carlton, kan itu kan hotel-hotel gede semua kan. Nah itu pertama kali gue kerja tuh kayak bener-bener gue tuh masih pendiam. Gue tuh kayak ini perasaan takut ngomong sama orang. Kayak misalkan nih gue ketemu lu nih kok, baru ngobrol nih, kayak misalkan kita interview lah, gue interview itu gue rasanya pengen nangis aja. Nggak tahu kenapa rasanya pengen nangis aja. Nggak tahu itu kenapa. Terus akhirnya udah kan tuh dari situ gue kerja. Terus kelas 2 gue PKL. Abis PKL gue kelas 3 nya sambil nyusun sidang. Gue sambil part time juga lah sampai akhirnya gue lulus ditarik jadi hostess kayak gitu. Nah itu tuh mulai gue bawel gitu, bawel kebuka lah diri gue yang ketutup itu. Gue juga nggak tahu deh kenapa deh ketutupnya. Terus mulai bawel, terus mulai gampang berbaur sama orang. Gampang berbaur sama orang, terus gue gampang masuk, nggak tau lah, gampang banget social circle bagus ya. Kayak abang gue tuh suka ngajak gue main ke tempat kopi temen-temennya. Nah itu awal mula gue main-main ke coffee shop sebenarnya. Gue diajak abang gue, kan abang gue barista yang pertama. Nah gue diajak, terus diajarin pakai mesin kopi, terus gue dikasih cobain kopi ini. Nah itu gue masih belum tertarik tuh ke kopi. Gue masih kerja di hotel juga kan waktu itu sebelum di sini. Nah sampai akhirnya corona tuh gue nganggur kemarin. Nah corona agak-agak kelar, gue dapet nih lowongan dari sini. Oke, sebelum ke sana. Jadi lu punya kakak 1? 2 laki. Ya abang 2. Abang 2 sama kembaran 1. Kembaran 1, adek lagi 1, ada 5 bersaudara bro. Oh oke. Gitu. Banyak ya. Nggak kebayang sih, maksudnya. Nggak kebayang kan? Kan nggak pernah cerita juga kan tentang background ini kan. Baru tahu ya. Tapi ini nggak apa-apa, nanti disiarin nggak apa-apa. Oke. Emang sebenarnya nih ini kisah biasa aja sih, cuman emang nggak pernah cerita ke Koko aja sama maksudnya ke anak kopi. Cuman kalau ke anak Barbawa tuh ya udah pada tahu semua. Oke. Gitu. Tapi nggak kebayang sih, maksudnya dengan kondisi yang kayak gitu pas SMP. Kalau lu kenal Dila di Pokepo, lu belum kenal dia sebelumnya, lu nggak bakal kebayang dia punya histori yang begitu. Iya kan, nggak kebayang kan? Bener-bener nggak kebayang, dan lu nggak bakal berasa Dila itu orang yang ada sedikit introvertnya, nggak ada sama sekali. Kemarin saya ngajak dia ngobrol aja, cuma satu topik. Lalu gimana masuk Pokepo, itu ngobrolnya 2 jam. Setalkatif gitu. Iya, setalk aktif. Itu dulu nggak kayak gitu loh padahal. Makanya gila. Dulu tuh ngobrolnya cuma sama ya kembaran aku doang. Dulu tuh dulu bawel, cuman ya di keluarga aja, di orang-orang terdekat sama di ini. Nah, sisa gitu. Cuman kalau bedanya aku sama kembaran aku sih, kalau dia itu lebih pedes ngomongnya, lebih jago ngomong. Kayak dia tuh lebih pedes, tapi dia tuh lebih agak introvert sampai sekarang. Dia tuh lebih susah beradaptasi atau lebih susah dekat sama orang sekarang. Ya kan? Nah, kalau aku enggak terlalu jago ngomong. Kayak kalau berantem nih, nangis, dibentak aja nangis. Kadang siapa? Dia apa lu? Aku. Oh, oke. Ya. Nah, terus kalau dia ngomong aja nih ngatain gue nih ya, kayak gue suka nangis, tapi aku balasnya pakai tangan sih biasanya. Keplak.
Ya kan sama saudara sendiri. Iya. Nah biasanya biar kayak gitu, soalnya dia tuh mulutnya bener-bener Pedes. pedes, bener-bener apa ya, bener-bener nyablak kayak gitu, kayak turunan bokap kan kayak gitu kan mulutnya. Ya udah, jadi Emang lu bukan turunan bokap? nggak terlalu sih, ya Oke. tetap kalau lagi kesel aja. Ya, oke. Ini nanya lagi. Tapi nggak kebayang sih, betul sih. Kan? Maksudnya gue dari tadi dengerin karena memang Baru tahu. baru tahu dan nggak Bener-bener kebayang. Baru Nggak tahu juga kebayang kan. banget. Yang di belakang kamera juga Iya. baru tahu. Ngerti di belakang kamera ada namanya Cika guys. Nanti suatu saat dia juga akan menjadi Narasumber. lawan bicara juga. Tapi nggak kebayang sih, Maksudnya Iya kan. gang recovery-nya maksudnya lu nge-bounce jadi extrovert tuh dalam kayaknya singkat maksudnya. Singkat lumayan. Lumayan Kayak kan. cuman beberapa bulan doang sih Karena kayaknya. kalau misalnya saya sendiri kayaknya kalau melalui itu mungkin even sampai sekarang pun nggak bisa. Susah pasti. Tapi kayak mah kalau kayaknya ya dalam dirinya itu sebenarnya itu bukan introvert deh, kayak tengah-tengahnya, bisa introvert, bisa extrovert, apa ya aku lupa. Tapi sebenarnya kalau namanya. sosialisasi capek nggak? Sosialisasi enggak, malah gue suka. Oke, berarti extrovert. Suka banget sosialisasi, kayak gue diem aja tuh capek. Iya. Kayak orang-orang ngomong mulu capek kan. Iya. Nah, gue mah diem capek, nggak tahu kenapa deh, bingung. Jadi nanti akan agak poinnya sampai cerita ke situ, tapi sebelum Dila akhirnya marketing pun kita sempat ngobrol panjang banget. Yaitu memang kalau gua pribadi orangnya meski cari tujuan dari setiap aktivitas atau decision yang kita ambil. Let's say kenapa harus bangun bisnis F&B itu pasti punya tujuannya. Dan hal tersulit yang gua gali dari Dila sebelumnya adalah tujuan dia kerja. Atau sesimpel lu mau kemana ke depan. Betul. Itu dia paling sulit untuk jawab itu. Sampai pada akhirnya bener-bener sebelum masuk marketing kita discovered bahwa yang penting Dila itu nggak boleh diem, nggak boleh ngerjain kerjaan yang sama terus. Udah. Bahkan gue lagi ngobrol sama dia aja, tisu di kafe kita, jadi tusuk gigi yang kecil-kecil gitu. Iya, soalnya gabut, tangan gue juga pokoknya tuh mulut nggak boleh diem, tangan juga nggak boleh diem. Entah itu tangan ngapain lah ya, muter-muterin pulpen kayak atau muter-muterin kertas nih kayak gini nih, gue puter-puterin nih dari tadi nih di balik ini, nggak tahu kan. Iyalah, nggak ada kameranya bro. Ini bukan product placing guys, ini buat nutupin Dila doang. Iya. Atau nggak apa-apa sih kalau mau beli dijual di sini. Tapi menyelam minum air bro. Ya kan. Ayo mau nanya apa lagi lanjut. kira-kira? Tadi kan stop sampai kepada titik gimana lu bisa masuk Pokepo. Oke, gimana bisa masuk Pokepo itu Ya. karena lagi tuh pandemi, gue butuh kerjaan sih. Awalnya emang kayak gitu ya semua. Everybody butuh kerjaan Ya. saat pandemi di Ya. mana-mana ya kan. Ya. Nah, Tapi itu udah beres di hotel yang besar tadi udah beres. Oke. udah karena di hotel itu gue kasual kayak part time gitu, masuk ada event doang. Nah terus gue dapet ini dari postingan temen gue kalau Pokepo tuh nyari server. Nah gue basically kan di server kalau waktu di hotel, jadi ya udahlah gue masuk server doang. Itu udah makanan sehari-hari gue waktu kerja kan. Terus pas masuk sini akhirnya gue keterima nih. Enggak, gue cerita dulu, akhirnya gue keterima. Gue tuh perjuangan banget sih waktu dipanggil interview sini. Nah waktu gue nerima email penerimanya itu tuh gue lagi di PIM, Ya. lagi nongkrong bro, anak muda Jaksel lagi nongkrong. Gue lagi nongkrong sama temen gue, terus gue kan cerita sama temen gue, terus dia ngomong coba lihat lo katanya ngelamar kerja kemarin. Terus gue buka email dong, akhirnya ada balesan. Terus akhirnya Seninnya gue dipanggil, kalau nggak salah hari Senin deh. Gue nyasar ke sininya. Padahal gue kan naik motor om gue ya. Ya. Gue tuh kesini naik motor, terus gue udah pakai maps tapi masih aja nyasar. Oke. Iya karena emang gue nggak pernah ke BSD. Gue emang walaupun gue tinggal di Tangerang Selatan di Sudimara ya, gue tuh jarang, nggak pernah malah. Maksudnya iya jarang lah. Gue dulu tuh ditinggal di mana ya? Misalnya ya, di Gading Serpong. Gue juga nggak pernah ke Gading Serpong. Oke. Gue kayak ditinggal di sini nih depan Pokepo juga nggak bisa pulang kali. Kalau nggak tahu di situ ada stasiun. Terus akhirnya gue datang kan, gue interview di sini. Mana lama banget lagi, udah kayak storytelling. Karena waktu itu
Oh emang interviewnya lama dan ketika itu waktu hari itu memang kita lagi open recruitment dan itu ramai banget. Parah. Akhirnya pun biasa kita memang interviewnya 2 sama 1. 2 dari tim Pokepo ada HRD-nya, 1 yang interviewnya. Tapi di hari itu kita pecah jadinya. 1 orang megang 1 karena kebanyakan. Iya. Tapi kayaknya waktu itu bukan interviewnya sama saya ya? Iya, Bukan kan ya? dulu bukan. Dulu itu interviewnya ada 1 HRD-nya sama. Nah, yang lain nih, jadi ceritanya yang lainnya di interview sekali doang nih sama 1 orang. Ya. Jadi gue naik nih sama 2 orang kan bertiga tuh. Ya. Terus gue masih di interview, dia mah berdua udah turun. Naik lagi nih 2 nih. Gue masih di interview, dia berdua udah turun. Nah, pas yang 2 itu naik lagi tuh ini yang ketiga kan, gue pindah ke orang. Udah kayak storytelling bener dah. Udah gitu gue ngulang lagi cerita gue pernah kerja gini. Terus abis itu baru tuh gue turun barengan itu. Kayak ngapain gue ya Allah, udah paling lama gue interview. Tapi untungnya keterima sih. Alhamdulillah gue keterima. Terus ya udah gue masuk sini jadi server. Itu 2020 ya? 2020 2020. gue pertama kali masuk sini aja gue udah take order. Iya. 1 jam. Anak baru. 1 jam masuk pertama ke sini langsung take order. Anak baru tuh gua doang yang langsung dikasih take order. Tapi abis itu gua cuma 3 hari sih diajarinnya, terus itu gua dilepas. Ya walaupun ada kesalahan dikit-dikit, cuman dikit lah. Gitu. Karena emang udah basically gua udah server tuh udah ya inilah di gua. Ya dan secara mental juga udah kebangunkan dari dulu yang hotel. Itu. Mau nanya apa lagi? Lagi mikir sih. Jadi ya gitu lama-lama betah saya di sini. Sampai akhirnya saya pindah ke marketing. Tahu nggak sih? Gue tuh bener-bener ngegantungin Koroni biar pindah ke marketing itu berapa lama ya? Lupa. Okay. Awalnya megang Instagram doang, sambil megang Instagram tapi tetap nge-floor. Terus sampai ngobrol berapa kali baru pindah marketing sampai sekarang. Sampai kepada kalau dulu misalnya gua ngajak ngobrol Dila, dia tuh udah Dil ngobrol yuk. Aduh Koko jangan. Pasti dia tuh berasa kayak berat banget ngobrolnya, nggak pernah yang enteng santai. Iya gitu. Dulu kayak masih chemistry-nya masih kurang. Masih takutnya bawanya. Jadi dulu gue extrovertnya gue kalau diajak ngomong sama ini mah tetep aja gue mentalnya turun tempe. Kayak jangan kan sama Koroni ya, sama Karedo aja gue kadang kalau udah Karedo ngomong, jadi Karedo ada supervisor di sini. Ya, nah dia tuh sebenarnya orangnya lucu kan, cuma kalau udah serius kan ngeri juga bawaannya ya kan, deg-degan aja. Nah dia kalau lagi ngomong serius aja tuh, gue tuh kayak udah suka pengen, aduh ya Allah bisa nggak sih nggak usah ngobrol aja, kayak udah takut duluan gitu loh. Tapi karena Koroni sering digantung, saya juga nggak mau ngegantung lama-lama, ya udahlah. Mau coba kan tadi ya, apapun yang belum yang belum dicoba itu kan kita nggak tahu hasilnya. Nah gue juga pengen keluar dari sebenarnya tuh gue keseringan terlalu nyaman di zona sendiri sih. Ya kan, pernah nggak kayak gitu? Pasti setiap orang pernah sih kayak nggak mau keluar dari zona nyamannya kan. Iya pasti kayak, sih pasti. Oh gue udah nyaman kayak gini nih, gue maunya kayak gini aja. Gue takut, gue pasti langsung overthinking. Nah gue jujur gue tuh sebenarnya sempet overthinking. Karena gue nggak bisa kan kerja diem duduk doang gitu kayak di office gitu tuh gue nggak bisa. Makanya waktu lulus SMP kan gue nggak dapet negeri, tapi gue tetap pengen SMK. Nah, gue bilang ke nyokap gue kayak apa aja aku mau asal nggak akuntansi, perkantoran, administrasi. Bisa gila gue kalau masuk akuntansi. Lo kalau kenal Dila, lu nggak bisa bayangin dia akuntan nggak bisa lah. Nggak bisa. Admin, itu udah nggak bisa. Admin nggak bisa. Lu kalau suruh dia yang begituan mati duduk dia. Udah mau nih kayak mau bangun mau kerja aja rasanya udah males. Cuman kalau kerjanya jalan-jalan kayak kemana kesini kesana kesini terus atau ngobrol banyak sama banyak orang. Tapi gue masih nggak berani ngobrol depan banyak orang kayak di atas panggung gitu. Gue masih public speaking. Public speakingnya masih kurang sih walaupun gue ini gampang belajar lah istilahnya misalnya. Tapi kalau saya lihat kayaknya bukan lu nggak bisa ngomong di depan orang kalau formal. Nah ya maksudnya itu. Tapi saya rasa kalau let's say kita conduct satu event, coffee event lah, tasting, mau itu
attendinya ada 30 orang, tapi kalau lu disuruh bawa acaranya santai kayak gini, kayaknya lu bisa-bisa aja. Iya sih, karena nggak tahu ya kurang serius banget ini hidup sebenarnya. Iya. Iya kan? I- Sampai kita banyak ngobrol. Akhirnya pas transisi dia masuk ke marketing itu memang ada banyak discussion lebih ke arah teorinya, fundamentalnya dan lain-lainnya. Termasuk kita bahas tentang branding, termasuk tentang gimana kerja sama tim, sampai kayak branding tuh. Pas kita discuss berdua, akhirnya Dila itu sebetulnya cerdas. Cuman karena ketidakseriusan aja ketutup jadinya. Iya, emang sebenarnya saya ini cerdas dari sebenarnya nih nggak bego-bego amat ya istilahnya ya. Maksudnya saya nih, apalagi saya tuh sebenarnya tuh cepet paham. Kayak belajar sesuatu nih. Udah apalagi kalau sambil dipraktekin. Ya, betul. Kalau sambil dipraktekin itu udah kayak cuman sekali dipraktekin, saya tuh pasti langsung bisa. Kayak gue tuh pasti langsung bisa kayak gitu. Aduh, jangan ditiru ya, ini pakai tangan gini. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Nah, coba ada Pak di sini. Awas kena nanti itu. Dan kita ASMR guys. Mohon dipotong. Diem dulu, dengerin dulu ASMR-nya. Nah, jadi terus pada nggak percaya gue itu orang Arab. Bukan orang Arab sih, keturunan Arab. Coba jelasin. Jadi gue ini sering banget kenalan sama orang baru. Kan gue kan seneng kenalan sama orang baru. Terus gue sering dibawa main ke sini kan. Ya. Terus pada ngomong, pasti sering kan kalau sama orang baru tuh, lo orang mana sih? Lo orang ini ya gini. Tahu nggak apa yang mereka mostly itu kebanyakan bilangnya, lo orang Betawi ya? Iya pasti sih, kelihatan. Betawi dong, gue dibilang Betawi. Emang sih logat-logat Betawi kelamaan Jakarta. Dan cara ngomong lu aja, maksudnya kalau orang volume standarnya agak di sini, Dila tuh di sini. Dan selalu ngegas. Ngegasnya juga kadang kita tuh di office sampai bilang, Dil, santai apa nggak usah ngegas kayak. Iya, kayak gue dibilangnya tuh Betawi, padahal gue ini orang Padang. Padangnya gue nggak tahu deh Padang turunan apa itu ya. Ya. Tapi keluarga bapak gue tuh hidungnya mancung-mancung panjang-panjang, lihat hidung gue aja. Oke. Iya kan, hidung. Berarti kalau pulang kampung ke Padang? Enggak, ke Kalimalang. Padang udah nggak ada keluarga, cuman tanah nenek gue doang sih. Oke. Nah terus menyokap itu dari Gorontalo. Oke. Tapi bapaknya itu orang Arab. Pengetahuan geografi gue agak kurang. Gorontalo tuh di mana? Di Sulawesi. Oh, Sulawesi ya. Oke. Sulawesi bukan sih ketika Gorontalo. Sulawesi deh kalau nggak salah. Jadi Sulawesi ketemu di Sumatera. Ya, Sulawesi sama Sumatera. Ketemunya di? Ketemunya nggak tahu tuh di mana. Oke. Nah, jadi Tapi lu lahirnya di Padang. lahirnya Jakarta dong. Cuman punya darah Padang. Punya darah Padang doang. Oke. Kayak bapak gua nih orang Padang, nyokap gue Gorontalo Arab. Ya. Jadi keluarga nyokap gue ini mukanya kayak kebanyakan tuh kayak Arab, saudara-saudara gue kayak Arab. Nah, gue kebagian hidungnya doang. Oke. Nah, karena kebanyakan keturunan bapak gue kan kurus, tinggi. Nah, nih turunan. Jadi gue nggak bisa gemuk, mau makan sebanyak apapun tahu kan. Ya, Gue makannya tuh kayak apa, ngunyah mulu kayak. Sampai anak pokepo tuh, jangan di pokepo deh. Gue waktu di hotel juga kayak gitu. Gue ngunyah mulu kayak, curut, lu makan mulu tapi nggak gede-gede, digituin kayak itu. Berapa ratus orang yang ngomong kayak gitu karena gue itu ngunyah mulu tapi nggak gede-gede. Gue nggak tahu kenapa deh. Padahal gue minum obat cacing, rajin. Dikiranya tuh gue cacingan, tapi ya gimana ya. Padahal seminggu sekali gak minum. Enggak lah, 6 bulan dong. Yang ada cacingnya tumbuh. Tapi gue nggak tahu ya kenapa ya kalau pas gue ke dokter sih waktu itu ya cuman turunan. Atau metabolismenya lancar. Metabolisme tuh itu ya? Ngebuangnya lancar. Oh ya, maklum bukan anak IPA bro. Oke. Dulu gue pelajaran IPA IPS tidur. Pelajaran IPA IPS tidur. Berarti lu gak belajar sama sekali? Belajar. Kan IPA atau IPS doang SMA? SMK gue itu belajar pelajaran dasar, IPA, IPS, MTK, PKN. Oh, oke. SBK. Tapi itu gue kebanyakan tidur, kayak nggak merhatiin. Nonton Korea kerjaan gue ya kan. Nah,
Tapi kalau pelajaran praktek tentang perhotelannya, gua apa namanya nerangin. Terus tahu nggak sih gue tuh pernah ditampar sama guru gua. Jangan sebut nama ya. Iya Oke. dong. Kenapa? Karena lagi tuh ulangan. Jadi waktu SMP itu. Jadi gue itu kelas 3. Nah, waktu SMP gue itu ulangan ini kelasnya digabung sama adik kelas tiap Oke. ulangan kan. Duduknya sendiri-sendiri. Nah, gue tuh nggak tahu gimana ya. Jadi gue kan nguap, tapi tuh gue nggak berisik. Cuman anak-anaknya itu tuh ngeselin. Aduh ya Allah, gue rasa pengen ngomong kasar aja tuh kalau inget-inget kan. Ya. Kayak terus kayak berisik, terus guru gue tuh ngomong ngapain berisik gini terus itu Bu Kadila gini wah, suruh maju. Gue ditampar abis itu kan, disuruh maju bawa kertas ulangannya kan, gue ditampar. Terus gue nggak nangis tapi gue ceming. gue cengong kan, gue diem kayak udah berkaca-kaca ya kan. Tuh kerjain di situ katanya gitu di depan kelas. Gue kerjain dong sambil diri ya kan, sebenarnya kaki gue udah gemeter itu. Ditampar kenceng banget, bener-bener pak sampai bunyi, sampai pada diem. Terus apa tuh namanya, guru absen masuk kan, nanya kenapa, ngomongnya nggak sopan, nguap berisik. Padahal tuh gue nguap diem, cuman emang anak-anaknya kurang ajar. Kayak aduh capek. Terus gue akhirnya abis itu gue pas break gue nggak ke kantin, gue malu kan. Iya. Gue malu. Terus karena kelas gabungan. Jadi ada kelas lu lihat adik juga. kelas gue, ya ampun. Padahal tuh kalau itu anak kelasan gue doang kan gue nggak bakal semalu itu kan, karena ada yang lebih parah, sering ditampar gitu lah. Pokoknya gue tuh dulu sekolah tuh termasuk barengan anak bandel lah. Enggak, gue emang nggak bandel, emang itunya yang nggak jelas, tiba-tiba ditampar. Ya Allah, gue mah. Untung belum sebut SMA mana, SMP mana. Ih, tapi yang kenal gue nih pasti astagfirullah. Ada pakai gue sekolah dulu di gue tuh sekolah jauh-jauh. Kayak bapak gue itu dari dulu ngajarin gue itu kayak pokoknya jangan manja, jangan cengeng. Terus soalnya kalau lu manja, kalau lu cengeng lu nggak bisa survive di dunia. Maksudnya di luar tuh lu nggak bisa survive. Dan kalau lu nggak bisa survive, lo abis. Atau lo manja aja, lo abis pokoknya. Akhirnya gue sekolah itu kalau TK masih dekat-dekat lah ya. SD itu gue di Kebayoran naik kereta. Nah SMP gue di Jembatan 5. SD naik kereta sendiri sampai kelas 3 doang. Kelas 3 gue sendiri. SMA-nya di Kebayoran lagi. Nah gue sebagai angker anak kereta. Ya kan, gue sebagai angker. Nah gue tuh pernah ngalamin kejadian-kejadian pokoknya. Kayak gue pernah hampir keserempet kereta, pernah KRL ya itu. Gue terus gue pernah. Jadi dulu tuh waktu 2014 ya kalau nggak salah. 2014 atau 2011 ya, nggak tahu, atau 2014 deh kalau nggak salah. Kenapa tuh? SMP lah pokoknya, gue SMP kelas 3 lagi ulangan semester akhir. Itu gue inget banget yang kejadian kereta tabrak mobil bensin. Oh iya. Tahu kan? Yang rame banget di berita. Nah itu tuh gue naik keretanya. Nah jadi dulu kan waktu SMP gue tuh turun di Tanah Abang tuh harusnya paling depan kan rel kereta. Cuman waktu itu tuh gue berangkat bareng kembaran gue. Nah gue nih udah ke depan, udah paling ujung. Udah paling depan. Terus saya paling depan keretanya. Paling depan kereta, paling depan. Gerbong ke depannya. Gerbong paling depan, kan gerbong cewek ya kan. Terus tapi gue punya nggak tahu lah firasat ini kali ya, kembaran ya kan. Kayak gue pengen sama kembaran gue aja nih kayaknya berangkatnya sekali-sekali mumpung lagi bareng. Soalnya kan biasanya nggak pernah bareng kan. Biasanya gue tuh ada barengan anak-anak, ada satu anak SD barengan gue mulu. Nah terus gue kayak punya firasat, gue ngajak dong, udah yuk bareng kembaran gue aja di belakang. Nah akhirnya kita bareng kan nih ke belakang nih berempat jadinya, kembaran gue sama satu temennya juga kan. Akhirnya kita naik di gerbong belakang. Pas mau nyampe pintu perlintasan itu, kereta itu kayak tek gitu loh. Kayak terus kita tuh sampai pada jatuh semuanya ke bawah gitu kan, jatuh dari kursi. Terus apa tuh namanya, kaget kan, PKD-nya lari-lari buka jendela terus ngeliat asap, terus kayak suara meledak gitu loh. Sampai meledak masih di dalam kereta? Iya, tapi kan gue paling belakang untungnya. Nah coba bayangin kalau gue nggak kayak punya firasat, terus gue paling depan itu yang keretanya kebakar kan 2 gerbong paling depan tuh yang harusnya gue taikin. Dan untungnya gue tuh nggak di situ.
Jadi gue langsung pada turun lewat pintu belakang, pada lari, namanya juga orang Indonesia ya kan, Ya, apalagi ibu-ibu pada heboh, terus main dorong-dorongan lah mau keluar. Ya. Terus karena dari jendela itu tuh tinggi banget, bener-bener itu tuh medannya tinggi kalau di situ, medannya tuh tinggi banget kalau di situ. Maksudnya jarak jendela sama Jarak tanah. jendela, ya jangankan jendela, pintunya aja tuh sama rel bawahnya itu tuh lumayan jauh. Iya. Nah akhirnya kita lewat pintu belakang, karena kedorong-dorong ibu-ibu, Iya, gue sama kembaran gue nih jatuh, sampai lecet kaki kan, kena itu kan batu-batu, Iya, rel iya. itu kan tajam kan, sampai jatuh, terus mau naik ke atas pemukiman warga itu aja, itu tuh hampir jatuh gitulah, pokoknya hampir bocor lah gitu. Sampai gue pulang, sampai gue tuh nangis di situ. Pasti. Kalau kembaran gue lanjut sekolah karena deket kan dari dia. Nah masalahnya gue ini nggak tahu jalan. Sumpah gue tuh nggak tahu jalan situ kan. Gue Jadi habis ditinggalin. kecelakaan masih lanjut Iya sekolah. dia masih lanjut naik. Kalau dia kan deket kan, di situ kan daerah Pesanggerahan. Oke. Dia deket, dia ke situ kan sekolahnya, tinggal naik angkot sekali. Nah Hmm. gue nih jauh. Terus akhirnya gue mau pulang juga gue nggak tahu jalan. Gue nangis, duit gue tuh tinggal goceng. Gak tau lah Oke. itu gimana ceritanya, gue baru masuk sekolahnya duit itu tinggal goceng. Terus gue dikasih sama abang-abang duit 10.000 katanya buat ongkos. Kok bisa? Nggak tahu karena ngeliat gue nangis kayaknya. Oh. Terus gue bareng ibu-ibu di suatu warung nungguin dia gitu kan. Terus gue dikasih duit juga tuh 10.000 sama ibu-ibu itu katanya buat Ngapain lu pulang. nungguin ibu-ibu di warung? Bareng nongkrong situ kan nggak bisa pulang. Gue nggak tahu jalan soalnya gue nelponin bapak gue nggak ada. Oh gue nggak megang HP deh kalau nggak salah juga waktu itu, lupa deh. SMP. 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 Mm-mm. SMP berarti 2014. 14 deh kalau nggak salah itu, 14 deh kalau nggak salah ya. Nah terus gue akhirnya pulang dianterin sama ambulan, dan itu isi berita tentang itu semua. Iya. Yang gue ngeliat bensinnya tuh dikerokin Iya. sama orang kan, terus meledak mulu, namanya juga bensin ketemu Iya. api ya Iya. kan. Terus udah tuh dari situ gue besoknya sekolah naik bis dulu karena relnya nggak bisa dipakai kan. Iya. Nah gitu, untungnya juga sih selamat sih. Jugi, Alhamdulillah. angker udah berapa tahun? Hitung aja dari SD kelas 1. SD kelas 1 itu 2007. Enggak, 2006. 2006 sampai sampai Iya, sekarang 2006 sampai sekarang bahkan. Sampai sekarang 2006. Berapa itu? FYI aja. 15 tahun. Ini FYI, aku nggak bisa MTK. Apa? FYI aku nggak bisa MTK. Oh, oke. Ini TMI, too much information. Hmm. Gitu, aku tuh nggak bisa MTK. Kayak dulu tuh ada guru MTK ngeselin banget. Bayangin aja deh, gue disuruh belajar segitiga siku-siku. Oke. Terus disuruh nyari X. Disuruh nyari X lah, disuruh nyari ini, ya Allah, gue apa sih? Lu tahu meme itu gak sih yang nyari X habis kali buletin? Enggak tahu lah itu apa lagi pula. Bukan Damian, apa sih namanya? Bilangan apa? Yang Aljabar. desimal gitu ya. Buset, itu apaan juga, coba suruh nyari masa lingkaran lah. Ya. Segitiga siku-sikunya berapa lah, buset. Dibilang gue mau ngapain. Pokoknya pelajar MTK tuh gue gak pernah belajar. Bodoh amat. Kayak makanya waktu SMK pokoknya gue gak mau yang namanya masuk akuntansi. IPA nggak belajar, IPS nggak belajar, matematika nggak belajar. Lu belajar apa? Gue belajar mempertahankan diri ini biar hidup. Enggak sih, sebenarnya gue belajar mah apa yang gue mau aja sebenarnya. Sebenarnya gue belajar, cuman nggak terlalu merhatiin gitu loh. Ya. Kayak gue lebih udah gitu, dulu tuh gue hype banget sama Korea. Gini-gini nih gue suka Korea. Walaupun banyak yang nggak percaya. Kayak gue menyetel lagu Korea nih. Hah? Lu suka Korea? Jadi kayak gitu, kayak banyak teman gue tuh yang nggak percaya gue suka Korea, kayak nggak cocok aja di lu tuh suka Semenjak Korea. apa? Gitu. SMP apa SMA? Apanya? Korea. Suka Koreanya waktu SMP. Waktu SMP sih. Itu kembaran gue yang ngeracunin. SMP 2014 berarti ya? Ya 2013-an lah. Emang udah hype Korea waktu itu? Udah hype Korea mah dari dulu Zamannya sebenarnya. siapa sih? Super Junior, Girls' oke. Generation, Big Oh iya, Bang. iya. Itu awal-awal banget berarti. Tapi gue itu jatuh cintanya sama dulu tuh namanya EXO. Ada Ya. boybandnya EXO. Nah gue jatuh cintanya di situ, terus sampai ngikutin yang lain ya kan sampai sekarang. Sampai sekarang nih gue suka sama Korea, tapi gue suka genre musik yang lain. Gue masih nonton konser yang lain, kayak gue suka nonton konser, tapi cuma konser Korea yang belum pernah gue tonton. Konser Korea doang. Kenapa tuh? Karena emang tiketnya lebih mahal sih, lebih pricey sih. Karena kan import kan. Iya, nah tapi kalau yang lain gue kayak konser Indo, Ya. itu gue pernah nonton. Pernah ke siapa aja?
Gue Konser pernah siapa aja? pernah nonton Synchronize, Oke. pernah nonton Sound Project. Terus ada waktu itu konser gak jelas gitulah ya, akhirnya di Indie, Senayan. band indie. Enggak. Terus gue pernah nonton DWP juga. Oke. Karena kan gini-gini suka ajeb-ajeb bro. Ajeb-ajeb. Jadi gitulah. Hmm. Nah terus tapi ya genre musik yang gak masuk di gue itu cuman metal yang gitu-gitu doang. Tapi sisanya gue masuk rock metal, gue masuk. Karena dari dulu abang gue kan nyetelnya kayak gitu-gitu lah ya dulu. Pokoknya semuanya masuk di saya. Sama kayak film, semuanya masuk kecuali thriller. Apalagi yang dipotong-potong terus sama yang kayak di Final Destination tuh. Iya. Bikin overthinking tiap hari kalau mau ngelakuin sesuatu. Tapi saya baru nonton film, Apa tuh? memang suka film horor. Belakangan ini terakhir baru nonton satu bagus banget. Apa tuh? Namanya Hereditary. Kayak pernah denger sih. Itu bagus. Dia main psikologi juga, makanya jadi kita tuh pokoknya nonton itu film capek. Jadi bukan serem ya, tapi capek. Memang dari segi direkturnya bikin filmnya itu pokoknya pinter banget lah. Capek mikir. Kayak misalnya kita sedikit tahu lah gimana cara nge-shoot video, kenapa harus ada rasio let's say 16:9, ada yang dulu kalau film masih kotak tuh, atau ada yang 4:3, agak lebih tinggi screennya, itu ada fungsinya. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kita bikin rasionya yang lebar banget, kayak buat di XX1, itu feel-nya lebih sinematik, lebih apa. Tapi kalau misalnya kita bikin kotak Kotak kecil gitu, habis itu kita nge-shoot tokohnya itu dari kepala dia sama atas black box-nya itu deket, itu bikin kita ngerasa kayak subjeknya itu depres banget secara psikologi, secara psikis. Nah, teknik-teknik itu yang dia pakai di film itu, makanya bukan hanya serem jump scare aja, tapi dibangun psikologinya. Pokoknya itu bagus banget itu. Tapi gue mikir sih kayak mau nontonnya juga. Males mikir ya. Iya sih, dan itu filmnya 2 jaman lebih, jadi memang gila itu. Tapi kalau gue sih lebih prefer ke action sama fantasi. Oke. Kalau yang horor-horor kayak gitu gue suka, cuman kayak gue nih jantungan anaknya, beneran kagetan ya kan. Jadi kalau nonton-nonton yang kayak gitu tuh suka takut atau suka kebayang-bayang. Gue nih nggak takut ya kan, sebenarnya tuh nggak takut, cuman kalau udah sendirian nih di kamar gelap-gelapan tuh kayak suka tiba-tiba tuh takutnya tiba-tiba ada yang berdiri ya kan di sebelah gue ya kan. Kan kalau kayak gitu serem, apalagi gue kalau tidur lampunya dimatiin. Terus kayak inian lights out ya kalau nggak salah ya. Lights out. Nah, kalau lampunya dimatiin ada setannya Muncul, kan. ya. Nah itu terus udah gitu abang gue tuh iseng suka nakut-nakutin gue gitu loh. Nah di rumah gue juga, ini rumah gue nih, belakang ke belakang itu tuh kuburan gede. Oke. Tempat main gue sih dulu waktu kecil. Gue tuh dulu bener-bener main di kuburan, main layangan di atas genteng. Jadi sebenarnya tuh di rumah ekstrovert, di luar introvert. Oke. Gitu. Ya. Kayak gue main lari-larian, main ini. Nah, gue tuh gue nggak cuman dulu kan ada permainan anak kecil. Nah, yang nggak bisa gue mainin itu tuh karet. Tapi gue bisa main bola, gue bisa main gundu, main gasing. Tapi permainan anak cewek doang gue nggak suka. Cuman sampai sekarang juga pada bilangnya tuh gue kayak terlalu laki gitu loh. Padahal nggak terlalu ya. Tapi ya gitu. Dan sampai sekarang kan gue sampai motong rambut pendek. Rambut gue tuh dari dulu tuh panjang. Terus pertama kali motong pendek itu pas gue di Pokepo. Gue motong bondol segini. Nah ternyata cocok kan. Nah itulah kalau orang tuh kalau udah merasa nyaman, merasa cocok itu kadang susah keluar dari zona kan. Atau stres. Ya. Makanya gue potong pendek mulu. Keterusan pendek mulu nih karena udah nyaman, udah cakep. Nah sampai akhirnya gue nge-bleaching rambut. Jadi ceritanya gini, gue nge-bleaching rambut nih, ngikutin temen gue ya kan, sampai rambut gue kaku kan. Terus gue karena emang urat malu gue juga udah putus kali ya sekarang ya. Terus gue udah nih, gue kerja rambut gue bleachingan kuning. Koroni ngeliat di CCTV, dia nelpon ke HP outlet kan. Dilah katanya, kamu ngapain? Lah, gue panik dong, gue bingung, gue ngapain nih baru pagi-pagi baru datang udah ditegur ya kan. Kan takutnya kan gue habis ngapain gitu ya salah, terus Koko ngomel-ngomel kan, gue takutnya kan kayak gitu ya. Hah,
emang saya kenapa kok? Saya baru datang nggak ngapa-ngapain. Itu ngapain itu terang banget rambutnya. Terus gue bingung dong. Gue belum ketemu Koko nih. Gue aja nggak tahu kan Koko tiba-tiba udah di nggak tahu lah Koko lagi di mana, apalagi di atas atau masih di rumah. Katanya, itu terang banget rambutnya. Koko tahu dari mana? Lihat di CCTV. Kamu paling mencolok sendirian katanya. Berber literally tuh Koko ngomong kayak gitu. Gue juga aduh kok gimana ya, gue bingung. Terus abis itu gue diceng-cengin satu Pokepo ya kan. Karena lu nggak cuma satu warna. Awalnya. Besok-besoknya ganti lagi dan itu makin. Nah itu tuh karena gue menutupi kekuningan rambut gue itu. Karena bule bukan. Udah gitu mah gue hitam. Buluk yang udah buka gue dekil ya kan. Coba kalau gue putih banget ya Koroni ceritanya contohnya. Tuh gue cocok tuh putih tuh berber kayak bule. Tapi percayalah dulu gue putih gak segeseng ini. Ini karena kebanyakan main aja sekarang. Dulu kan gue jarang main. Jadi pulang sekolah pulang ya putih lah gue. Nah terus udah tuh abis itu gue bilang dong ke Koko, enggak kok nanti saya warnain abu-abu kok. Gue bilang kayak gitu. Saya kan gak mau juga soalnya diledekin sama Karedo, diledekin sama anak-anak ya kan. Terus dia warnain akhirnya Abu-abu. tambah jelek malah. Abu-abu tambah kayak nenek-nenek. Ya udah gue nunggu luntur baru gue coklatin. Itu nunggu tanggal muda baru gue coklatin abis kering. Gue potong lah kayak laki gini. Emang dari dulu tuh sebenarnya tuh gue pengen potong laki kayak gini. Cuman dulu tuh masih mikirin kata-kata orang. Gue tuh dulu masih suka mikirin kata-kata orang lah. Gue sampai buka voting di Instagram. 70 sebenarnya tuh 65% ngomong potong aja. Potong pendek kayak gini. Sisanya ngomong jangan. Nah, karena dulu gue suka sama orang ya. Nah, dia bilang jangan. Ya gue nurut. Bucin dulu sekarang udah enggak. Gitu. Bukan yang di Pokepo kan? Bukan. Enggak ada di Pokepo tuh, enggak ada. Dengarnya ada dulu. Enggak ada. Sejarahnya. Itu cuman gosip di sini. Jadi gitu emang pokoknya dimanapun Anda bekerja pasti ada gosip di situ. Ini udah ntar ini sama ini. Enggak, itu di dulu jadi gue deket sama cowok dulu. Nah di Pokepo? Bukan. Oh bukan. Ada di luar. Nah terus dia bilang udah nggak usah potong. Nggak potong dong gue. Nggak taunya deh gue di ghosting. Ya udahlah. Akhirnya udah gue potong rambut kayak gini. Terus abis gue potong rambut kayak gini tuh kan gue anaknya nih konten abis kan. Kayak gue tuh Instagram abis lah pokoknya. Gue pede abis lah pokoknya. Gue ngupdate di Reels, di TikTok. Terus di komennya story, banyak. Lumayan. Terus kebanyakan itu yang komen di DM gue tuh sampai rame. Bener-bener literally rame. Ngomong gue melenceng. Oh. Iya, gara-gara potong rambut dikiranya melenceng. Iya. Padahal nggak ada kolerasinya. Mau melenceng mah melenceng aja. Iya. Iya kan, agen itu kan hak ya kan setiap diri manusia. Nah, ini melenceng bukan berarti kita against atau apa ya. Iya. Kita bebas open. Jangan nanti video pertama udah. Iya. Cuman ini kan lagi ini membicarakan apa sih itu namanya bahasanya? Apa tuh? Iya, persepsi orang-orang pas gue motong rambut. Opini orang-orang pas gue motong rambut kan mereka ngiranya kayak gini. Padahal tuh ya gue motong rambut karena rambut gue nih rusak. Jadi dari ngecat itu. Dari ngecat itu dulu. Rontok rontok banget. Lama-lama botak kali rambut gue tuh kalau gue biarin kayak gitu ya kan. Ya masa cewek botak. Malu juga kalau mending gue potong pendek kayak gini kan daripada botak di sini kayak pitak kan usur-usuran. Jadi ya udahlah. Habis itu ternyata gue nyaman rambut kayak gini. Lebih segar. Lebih ganteng. Oke. Lebih ganteng bro. Jadi terus akhirnya ada juga yang ngomong jadi cewek cantik, jadi cowok ganteng. Tapi tetap tersenyum, gak boleh sombong, nanti kena penyakit ain. Jadi di agama gue itu ada namanya penyakit ain. Apa tuh? Sombong. Oh. Gitu. Ya kan? Ya gak boleh sombong jadinya gitu. Nanti jadi kalau dipuji kayak gitu tuh senyum aja atau bilang makasih, jangan kayak iyalah gue emang cantik tapi gue sering kayak gitu gimana ya, pantesan gue jerawatan. Tapi nggak tahu ya itu bener apa enggak kolerasinya, cuman gue pernah waktu itu buka Twitter, ada nih yang ngomongin kayak gitu kan, dia tuh sering dipuji cantik gini terus dia ain gitu lah, kena ain kayaknya, terus jerawatan mukanya. Nih kayak gue kemarin jerawat nih satu, sakit banget lagi gitu. Nah muka gue kan sensitif soalnya.
Lanjut, kayak dari tadi bener kan nanyanya satu topik, gue jawabnya panjang banget melenceng kemana-mana. Cuma satu tadi. Iya. Ceritain dari kecil gimana sampai masuk Pokepo. Tapi jawabannya melenceng kan, sampai naik kereta lah segala macem. Tapi kedepannya mau kemana sih? Apanya nih, mau kemana? Mau ngapain atau lu punya gue mau kesini nih, gue mau jaga ini nih, apa sih? Gak ada sih, nggak tahu, belum kepikiran sebenarnya. Jalan aja ya. Kayak gue tuh sebenarnya hidup jalanin aja kayak air mengalir sebenarnya, walaupun banyak yang menentang dan jangan bilang jangan kayak gitu. Hidup harus punya tujuan. Tapi tuh gue nggak tahu tujuan gue apa sampai sekarang. Tapi kayaknya yang bagus memang balance sih. Balance-nya. Maksudnya kadang kan kalau saya pribadi kan serius banget. Ketemu Dila tuh jadinya udah kadang jadinya agak ngebalance. Sama halnya dengan lu kan ngalir aja. Ya benar, kayak sungai. Tapi ya kadang kita butuh juga keseriusan. Oke, bagus banget. Terakhir dia bilang itu, oh tarik ulur ya. Yes, itu tarik ulur banget. Ya, jadi emang manusia tuh nggak bisa sendiri sih sebenarnya. Kayak gue kadang bikin kokoh yang serius itu jadi ada bercandanya kadang, atau Koroni yang bisa bikin gue agak serius kalau lagi ngomongin pekerjaan, dimana gue kan dari dulu tuh kalau ngomongin pekerjaan tuh kayak bercanda mulu, gitu-gitulah pokoknya. Atau kayak gue punya temen yang bisa ngimbangin gue juga, dan gue juga bisa ngimbangin dia gitu. Dan gue itu anaknya nggak baperan. Ya betul. Nggak baperan, kayak udah dari dulu bener-bener kayak apa aja masuk nih ke kuping gue, jadi gue nggak baperan gitu. Adalah something yang bisa bikin gue nggak baperan gitu lah pokoknya. Entah itu nggak baper sama cowok atau nggak baper sama kata-kata orang ke gue ya. Tapi kesel mah iya. Tapi kesel iya, tapi gue nggak baper. Tapi kesel doang kan. Maksudnya udah kesel bentar habis itu udah. Udah kayak yaudah biasa aja, kayak nggak masuk banget hati, kayak keluar kuping kanan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi mah gondok ada. Cuman kalau orangnya udah keterlaluan sama gua, ya kan, terus gue punya kartunya nih, udah habis. Gue sebenarnya dendaman tau anaknya. Maksudnya kartu pegangannya. Iya. Oh, iya. Sebenarnya gue dendaman tau anaknya. Lumayan dendaman sih. Terus sama apalagi kalau ketemu orang yang so pinter. Aduh enak banget pokoknya, pura-pura goblok di depan orang so tahu tuh enak banget. Enak bener, padahal emang kadang gue tuh so tahu anaknya. Gue tuh anaknya so tahu kadang banget ya kan. Bisa tanya ke Koroni kalau gue so tahu seapa. Cuman kadang tuh gue tahu beneran, cuman kadang ya sotoy aja kadang gitu kan. Terus apa tuh namanya, sama gue tuh paling nggak bisa dibentak dari dulu. Kayak cuma ada satu orang yang bisa ngebentak gue doang, pokoknya adalah. Tapi kalau sama yang lain dibentak, gue ngebentak balik. Bener gila, mau gue bantai. Nah itu ngegasnya guys. Ngegasnya tuh bukan hanya volume, tapi pemilihan katanya juga ngegas. Itu kayak ikut temen aja sih Iya sebenarnya. memang. Kayak gue tuh nggak bisa, kayak kalau dia nih udah ngeselin nih, terus nambah-nambah bikin gue kesel, gue tuh nggak main mulut lagi, keplaknya palanya langsung, godek banget. Ini kayak kembaran gue aja lah contohnya lah, dia mulutnya udah apa sih lu gini, keplak aja palanya sampai dia nangis. Tapi tadi balas lagi, tadi gue keplak lagi, kayak gitu. Udah habis sampai dia nyerah. Tuh pernah gue berantem sama temen gue waktu SD, gue inget banget. Jadi gimana anak SD berantem kayak gimana? Berantem pokoknya dari dulu tuh SD tuh suka main kata-kata sama orang tua kan. Iya. Nah dia tuh ngatain gue duluan, ngatain nyokap gue duluan. Lah oke, bercanda dong. Ya gue ya nanggapinnya bercanda, gue katain lah nama mak bapaknya tuh sekalian. Dia marah. Terus dia kayak mau berantem gitu kan, main tangan. Gue dorong sampai meja. Gue dorong, terus gue berantem kan ya. Gue jambak kayak palanya tuh, gue inget banget. Lagi dia ngejambak gue duluan. Gue jambak dong. Gue dorong. Yang menang siapa ya? Aing. Gue lah menang gue. Orang dia terus dia nangis. Dia nggak nangis tapi nggak ngadu sih sama mamanya. Tuh SD deh kalau nggak salah deh gue. Sampai SMP sama dia? Enggak. Terus dulu tuh gue juga pernah ada ribut-ribut, sering lah kayak kalau ribut-ribut kayak gitu mah sama temen ya. Cuman nggak pernah ada yang main sampai tangan sih. Cuman kalau ada yang berantem nih tapi dia main tangan duluan. Ya
Hihi, walaupun gua kurus juga kayak gini, kalau ngejambak orang narik enak banget. Ya tinggal enaknya tinggal tarik palanya, keplak aja palanya langsung. Cuman emang tunggu dia dulu yang mulai. Kalau kita yang mulai bahaya kan? Ya. Kayak gitu. Jadi itulah serba-serbi kehidupan aing selama ini. Nggak banyak yang tahu. Ya taunya mah ya gua kayak ya udah ngikutin hidup, ngikutin alur, terus gampang berbaur, punya teman sana sini. Padahal mah kadang mah insecure, introvert ya introvert, kalau lagi pengen di rumah. Nah, cuman akhir-akhir ini emang gue kalau libur bener-bener di rumah. Gue udah jarang nongkrong selain hemat gue kayak udah enak aja di rumah. Kayak gue balik ke kebiasaan gue waktu SMP, kayak pulang sekolah nonton drama Korea, terus gue main RP dulu ada. Jadi gue ini anak RP sebenarnya. Itu cuman yang tahu itu cuma anak game sama anak K-popers lah. RP itu kayak misalnya iya role play. Maksudnya tapi gue role play yang Korea dan gue mainnya di Twitter. Gue ini anak Twitter gitu. Makanya gue tuh suka dapat caption, suka dapat quotes itu tuh dari Twitter karena enak aja gitu main Twitter. Role play itu yang kita jadi orang lain di Twitter. Ya, misalkan nih lo suka SNSD. Jangan SNSD deh, itu namanya nge-TG kan. Misalkan lo suka Super Junior nih, terus lo pengen jadi litek. Nah, lo jadi litek di Twitter itu gitu. Nah, ada yang TG jadi relate cowok, terus lu jadi cewek. Atau gua kan relate cewek tapi gue di RP tuh gue jadi cowok. Ya. Kayak gitu. Itu pernah tahu. Iya, pernah main. Pernah tahu saya. Pernah tahu. Tapi nggak main, maksudnya pernah tahu waktu aja. Waktu zamannya One Direction. Iya. Kan rame tuh. Rame. Saya ngeliat temen ada yang ya itu dia nge-tweet as if dia 1D-nya. 1D-nya kan. Nah, ya kayak gitu kayak update cara tiap caranya update tuh di update ke Twitter. Nah, itu kalau gua kan mainnya di Twitter doang kan. Cuman kalau sekarang itu banyak RP bocil lah, meresahkan gitu lah. Nah, jadi ya udahlah, selain gua di rumah tidur bahan atau kayak gua main ML. Mobile Legend walaupun low streak mulu dan gua cuma bisanya Layla doang sama Nana. Ya udah gas terus aja. Semalam gua low streak BTW. Untung gua main klasik. Coba kalau main rank turun lagi ranked gua, tier gua ya kan. Koroni pengen gua ajak main ML, dia udah gak main ML. Padahal gue jago. Iya, padahal pengen minta korin dia waktu pakai Kagura kan, jago pakai Kaguranya ya kan. Lebih jago jangan. Pokoknya pengen minta korin sama Koroni, tapi Koroninya udah gak main ML. Tapi Pokepop punya squad guys. Iya. Di Mobile Legends. Poke Esport namanya. Nah, gue masuk. Sebenarnya tuh gue nggak masuk, tapi gue paksa aja ketua gengnya suruh masukin gue. Beneran, gue paksa masukin gue ke squad ML. Siapa ketua gengnya? Trisno, pokoknya Trisno itu head kitchennya di sini. Pokoknya gue paksa, dia lagi main ML kan. Gue dulu tuh gue main ML sama Minion aja mati. Bayangin gue pakai Layla sama Minion mati. Kalau lu nggak tahu Minion itu yang dari gamenya udah ada. Kerjanya cuman muncul mati. Jadi cuman buat nge-backup buat ngancurin turret doang. Nah, kalau gua kan sering nonton YouTube konten ML kan. Nah, kalau ada satu YouTuber itu manggilnya itu ini tim Marawis. Apa tuh? Minion itu dibilangnya tim Marawis. Apa tuh? Marawis itu yang kalau itu tuh kayak pengajian tuh pakai Marawis gitu-gitu, kayak acara gitu. Kayak cerekan. Bukan, kayak apa ya Marawis tuh? Apa sih Marawis tuh? Iya, yang dia nyanyi-nyanyi, yang berderet nih, dia nih rame-rame pakai gendang. Terus ada yang nyanyi gitu, Marawis. Nah, tapi itu saat di YouTuber ini ngomongnya geng Marawis, lucu banget. Pokoknya itu gue suka nontonin dia kan. Nah, terus dulu tuh gue lawan monster jungle mati, akhirnya gue hapus. Gue balik lagi ke PUBG sama FF Free Fire. Gue nih dulu muncul FF. Tapi gue hapus. Apanya? Dengan alasan yang sepele. Itu game FF sama mobil sama PUBG karena mati kena zona. Gue udah gedek banget. Itu gue udah bunuh-bunuhin orang kan, amunisi gue udah banyak nih, udah keren-keren. Boleh nyolong dari orang. Gue mati kena zona. Enggak lucu banget. Gue hapus aja, gue gedek banget. Tapi gue sering chicken dinner. Chicken ya buyah. Kalau di FF buyah. Tapi kalau di PUBG kan chicken dinner ya. Ya gue sering banget sampai abang gue dulu kayak, wih Dila main ML gini, main PUBG gini kan.
Tapi ya gitu, karena kena zona itulah. Nah dulu tuh tapi emang PS2 sih nggak pernah terkalahkan. PS2. Iya. Gamenya apa? Gua dulu tuh main Naruto, Basara, Oke. Naruto, Basara, terus Bully. Nggak tahu. Ada dulu Bully, terus Guitar Hero, Oke. Downhill, Nggak tahu. terus Cars Nitro Kart tuh yang Oh, iya. itu, Hmm. yang kayak Sonic itulah. Nah terus main Dynasty Warrior, Oke. terus main ada kereta, Madagaskar, sama Banyak ya? banyak. Dulu kan gue mainnya nggak pakai kaset, pakai memori. Oh iya iya. Apalagi pakai cheat. Oh GTA Ya, ya, juga nggak boleh dilupakan bro, walaupun nggak pernah kelar itu map, Ya. muter-muter doang, Ya. berenang sampai mati. Iya. Gue gedek banget tuh sama GTA, nggak jelas, gebuk-gebukin orang aja tuh. Sama kayak Bully juga kayak gitu kan. Terus paling sering sih ya tetap main Basara. Emang dari awal gue sukanya main berantem-berantem gitu. Itu game apaan? Basara tuh kayak ini, kayak ML jatuhnya. Oh. Bukan kayak ML juga sih. Cuman ya gitu, dia nanti lawan raja gitu, ada Oke, rajanya. Nah, sama ada tadi satu lagi gue inget, apa sih, Tekken. Yang dulu Tekken tuh kalau di Ya, ya. time zone kan makanya gini-gini. Tuh gue dulu main PS tuh, gue nggak punya PS, gue rental, sampai disuruh pulang gue dijewer. Oh iya iya iya. Dulu tuh gue main rental PS sama warnet. Terus gue pengen paket malam aja nggak boleh karena terus gue disamperin sama bapak gue kan, lu cewek ngapain cewek paket malam di warnet malam-malam ya kan. Sampai di PS gue mau sekolah gue main PS dulu kan, gue ngerental sampai pokoknya tuh gue punya spot sendiri lah. Pokoknya di situ tuh gue tiap pagi, tiap malam pulang sekolah tuh gue main PS. Nggak habis-habis lah pokoknya dulu tuh main banyak lah, pokoknya gue kangen banget pokoknya. Gue sampai pengen beli PS sendiri nanti nih. Gue kayak pengen beli PS lagi tapi pakai memori sama nge-cheat lah, kayak Guitar Hero sama GTA kan enakan kan nge-cheat kan, biar kalau Guitar Hero tuh nge-cheat biar lagunya banyak. Sama ini kan. Nah, sisanya gue main Basara, Naruto, FIFA pun gue bisa main, cuman Cupu. Ya. Bolanya tuh keluar Lapangan. Iya, offset mulu, gue bingung. Terus pernah main FIFA tuh pakai laptop dulu. Di warnet. Ya. Jadi dulu tuh ya mainnya gitu-gitu doang sih. Sebenarnya tuh dulu lumayan berwarna sih, hari-hari, tiap hari juga. Cuman ya semenjak sekolah aja yang jadi nggak jelas. Itu kenapa ya gue dulu kayak gitu ya? Maksudnya gue nih sampai sekarang tuh masih bingung. Kenapa gue dulu sekolah itu pendiam? Enggak, itu gue bingungnya gitu. Kenapa gue dulu pas sekolah itu pendiam tuh, gue nggak tahu deh kenapa. Dan dulu tuh waktu kelas 1 SD tuh gue tasnya itu berdua sama kembaran gue. Maksudnya satu tas berdua? Satu tas berdua. Padahal punya tas sendiri-sendiri warna pink. Itu yang bawa juga emak gue kan. Iya. Terus hari pertama sekolah tuh kembaran gue tidur. Oke. Dan gue ngikutin pelajaran seperti biasanya, tapi diem doang. Tapi pengen nangis. Terus kembaran gue tuh jidatnya pernah bocor gara-gara kepentok rel. Jadi dia lari pengen nyebrang. Ya. Bukan rel, ini Rel apa? kereta. Oh, jatuh Dianya yang jatuh, tek, palanya jidatnya tuh pas banget sama rel. Bocor. Gila ya, bayangin aja kepentok relnya bisa bocor. Rel apa batu relnya ya, lupa, pokoknya dia jatuh aja. Itu ditaruhin, nggak tau juga ya kenapa nyokap bokap gue tuh kalau ada luka kebuka dikasihnya kopi bubuk. Pernah nggak? Tapi bekerja. Katanya sih biar darahnya berhenti sama cepet kering. Pernah denger nggak? Mungkin kalau ada yang ngerti kopi boleh komen lah. Iya, cuman kalau saya sih nggak tahu itu ada. Cuman begitu. bener kayak langsung ke warung tuh mintanya tuh bukan minta betadin, bukan minta kapas, tapi tuh minta kopi bubuk buat ditaburin di lukanya itu. Nah dari dulu tuh gue kayak gitu sama bapak gue tuh, kalau luka pasti dituanginnya kopi bubuk biar entah biar kering atau biar cepet berhenti lah ya darahnya. Kopinya Arabica apa Robusta? Nah itu dia. Nggak tahu, masuk sini juga baru tahu kopi itu ada 2. Udah gitu gue pusing ya, lupa mulu gue kalau Arabica tuh yang mana, Robusta tuh yang mana, sampai gue tuh diomelin sama anak bar sini kayak, lu sudah lama di sini, masih nggak tahu. Jadi gitu guys, emang gue tuh sebenarnya tuh, apalagi sampai sekarang tuh gue nggak bisa yang namanya nge-art. Sebenarnya awal-awalnya ya bisa lah bikin kecebong dikit ya. Tapi sekarang nggak tahu kenapa tuh gue susah banget nge-art. Kenapa tuh kira-kira? Karena jarang sih. Iya sih. Karena jarang dan memang gue juga nggak dipelajarin sampai bisa kan. Guanya juga kayak setengah-setengah juga sih, coba kalau gue niat ya itu ya
Sayangnya nggak terlalu niatnya, you know what I mean bro. Males-malesan gitu lah pokoknya lah. Kayak udahlah yang penting bisa ya kan. Terakhir nih, apa yang mau di apa ya? Mau di apa? Lagi nyari sih. Kalau besok kan orang apa yang lo mau bilang ke anak-anak muda segala macam, tapi kan itu udah banyak. Gue juga nggak tahu siapa yang mau dibilang. Makanya nggak cocok juga lo yang Iya ngomong. bener. Kalau misalnya apa ya, bingung juga sih. ASMR. Kita ASMR aja. Kita main bisik-bisikan aja di sini. Tapi intinya itu guys, itu ceritanya Dila, dan kalau ada yang mau tahu lebih lanjut lagi tentang Dila, IG-nya apa? Farah Dilla NR. FARAHDILLAAANR. Ya. Nah, bisa cek di situ. Dan pokoknya nanti ke depannya kalau ngelihat konten-kontennya Pokepo itu Dila semua tuh. Kerjaannya dia. Jadi kalau misalnya ada yang menyulut emosi kalian, udah komen aja. Nanti juga dia yang jawab di situ. Gitu. DM aja DM Pokepon tuh juga gue yang balas. Pokoknya kalau di DM ke Instagram Pokepon tuh selalu yang balas tuh gue. Betul. Apalagi banyak kan yang DM interviewnya kapan? Iya. Kalau lagi DM Pokepon tuh request DM-nya tuh ramenya kalau lagi buka lowongan doang. Nggak jelas. Tahu ada di situ. Nggak boleh kayak gitu. Cuman ya ngapain kalau udah ada keterangannya ngirim kemana, nggak usah nanya ke DM. Jujur gue paling malas banget kok balasnya. Dia udah ada jelasannya. Kirim your CV, send your CV at HLD Pokepo ya kan? Yeah. Kak kirim kemana? Kak ini aku udah bikin CV, kirim kemana? Ya Allah literasinya kurang. Emang Indonesia itu literasinya paling bawah kan? Iya. Tuh. Tinggal baca. Gue waktu interview juga langsung gue kirim. Nggak nunggu email. Nggak usah nge-DM. Kak ada lowongan ya? Ya udah jelas-jelas itu tuh di-share. Kesel gak sih? Jelas itu tuh di-share. Nyari lowongan, sendnya kemana, apa aja yang harus di-send, subjeknya apa tuh udah jelas. Ya. Tinggal baca. Ini masih nanya. Dan bukan di caption. Bukan di caption. Di gambarnya langsung. 2 malah double. Gambar langsung, caption langsung. Kalau lo misalnya malas baca captionnya ya adalah di gambar udah di. Ini masih Kak lagi buka lowongan ya. Kak aku udah kirim email. Kak kirim emailnya kemana? Kak ini kirimnya kemana? Apa aja yang dikirim ya Allah capek banget. Gue capek. Sebenarnya gue capek cuman ya karena aku baik hati dan tidak sombong jadi ya udahlah tetap aku balas ke sini Kak. Iya. Tuh, kecuali ya kalau send email yang nggak masuk atau ada error baru betul, bisa tanya-tanya ya kan. Jadi budayakanlah membaca. Itu aja sih poinnya. Jangan kebiasaan gak pernah ngebaca. Literasinya bacaan gini-gini. Gue dulu anak perpus. Widih. Gue anak perpus. Gue sering kalau SMP tuh gue kalau istirahat ke perpus. Gue baca buku Harry Potter, gue baca tentang, gue nih suka antariksa. Fiksi ya? Antariksa. Oh. About antariksa pokoknya about everything. Segitiga Bermuda baca nggak? Baca. Gue suka banget yang tentang kayak gitu tuh. Ya. Tapi dulu waktu SMP sih bacanya kayak apa sih luar angkasa kayak gitu kan. Nah terus gue ke perpusnas nih waktu lulus sekolah atau waktu lagi libur kerja dulu tuh gue ke perpusnas. Ya. Gue baca tentang keajaiban dunia lah, terus baca tentang, gue tuh suka baca biografi orang. Oke. Waktu sakit dulu pun gue baca komik. Jadi dulu ada komik tapi tentang ini kayak histori tokoh-tokoh dunia. Gue itu pernah baca Beethoven apa sih yang pianis itu. Terus presiden pertama Amerika Serikat George Washington. Terus gue pernah baca tentang Walt Disney, gimana dia bisa tiba-tiba nyiptain kartun sehebat itu, yang dimana dia jatuh bangun semua kan. Terus gue itu gue baca buku 100 orang berpengaruh di dunia. Oke. Gue baca tentang kayak yang tentang, jadi di situ tuh ada Bob Marley, ada siapa ya, banyak lah pokoknya yang itu yang salah satu tokoh-tokoh itu penemu bohlam gitu-gitu kan. Nah terus gue baca tentang kayak yang tadi tuh yang segitiga Bermuda, yang itu tuh dalamnya apa aja. Takut laut nggak? Hmm. Air laut gitu kan, banyak kan pada takut kan. Takut nggak?
biasa aja sih. biasa aja kan. Tapi gue tuh bener-bener pengen kayak nyelam ke dalam gitu, apalagi kan yang Palu Mariana kan. Nah, katanya juga kan laut kita itu tuh baru diekspor tuh 5%. Yes. Itu seru sih. Bayangin 5%, 95-nya kemana? Makanya gila sih. Terus gue sih percaya Megalodon tuh masih hidup. Dengan fakta itu sebetulnya saya juga tidak menutup diri bahwa Iya. alien ada. Nah, iya, apalagi dulu tuh ada kontroversinya ya. Apa sih namanya kontroversi apa? Konspirasi. Area 51. Ya. Area 51 kan gak boleh dilewatin pesawat. Ya. Ya kan? Nah, karena katanya itu tuh pemerintahan Amerika tuh nutupi ada alien di situ. Ya kan? Dan ternyata kan belum lama ini, lupa deh tahun berapa. Memang dari governmentnya ya sana bilang memang area 51 dipakai buat itu. Iya, terus ada Golden Circle yang di yang di sawah-sawah itu kan. Gue sumpah gue tuh suka banget tau baca-baca kayak gitu. Gue tuh kayak suka kayak orang-orang nih pada nggak percaya kalau gue tuh tertarik ke hal-hal yang kayak gitu. Kayak pada ngeliatnya kan gue kayak lu mah gini. Padahal tuh tapi gue bilang gue ke perpus, gue baca-baca yang kayak gitu, gue nyari yang kayak gitu tuh pada nggak percaya. Cuman emang bener-bener dari dulu tuh gue suka banget ya bacanya tuh yang kayak gitu, selain baca novel fiksi sama novel terjemahan tuh gue suka banget tuh baca yang kayak gitu-gitu tuh kayak gue jadi tahu nih ternyata kayak gini walaupun gue agak pelupa tapi kan gue tahu lah itunya. Terus kayak tentang apa sih namanya yang mesin waktu lah gitu-gitu tuh banyak tuh sebelum ada TikTok, maksudnya sebelum yang lain pada tahu di TikTok tuh gue lihatnya tuh kayak dari internet, dari buku, kayak gue nyari ini nih apa sih kayak gitu, terus gue nyari di internet, jadi kayak gitu. Kayak sebenarnya nih gue pintar sebenarnya, cerdas, cuman ya gitu ketutupan males, bener dah ketutupan males, suka ngebuang-buang waktu sama menunda. Itu nggak tahu ya gimana ya ngilanginnya ya. Ya itu mulai aja dulu. Nah itu masalahnya, mulainya mager saya. Kayak gitulah pokoknya. Oke. Kan bener kan dibilang yang lain podcast sejam, sama gua doang ini kayaknya berapa jam ini? Ini mah mau lanjut terus juga. Ada aja bahasanya sebenarnya gua, cuman ya gimana ya? Saya cuman harus sholat ya dulu. itu. Ada jadwal lagi sebetulnya habis nih. Iya. Gitu. Kita sibuk, Koko juga sibuk. Jadi nanti next part 2 kali ya. Betul. Kalau misalnya masih pada mau dengar lebih banyak lagi cerita sama Dila, komen aja atau DM aja di Instagram atau bagaimana, pokoknya ngomong aja lah. Ya nanti kita coba arrange lagi gitu. Maaf ya di kamera ini muka gue nih jelek banget, kayak lagi buluk banget. Gak apa-apa, soalnya nggak dandan, yang penting apa-apa. Kita mulai, sudah selesai memulai yang pertama. Oke, jadi sampai sini aja. Gue Faradila Nurrahmani Raski, yang biasanya kalau SMP dipanggilnya Nyamuk, SMK dipanggil Curut. Di sini dipanggilnya Dila. Kadang kalau sama orang baru dipanggilnya Farah. Gue pamit mau pulang. Enggak, gue mau ada acara. Enggak, bukan. Gue abis ini mau pergi. Enggak juga sih, sebenarnya gue abis ini mau konten. Bukan konten sih sebenarnya, gue mau ngambil bahan konten lah itu. Nah, jadi gue yang ini mah yang hostnya ya. Nah, jadi gue Faradila, gue gue pamit. Setelah selesai, usai di sini saja podcast kita. Nah, sampai ketemu di Sabar yang berikutnya. Ntar bisa jadi gue jadi hostnya juga. Betul. Ngulik-ngulik Koko kan. Betul. Soalnya Koko nih belum terbuka. Masih ada introvertnya. Betul. Ya, dan nanti kita buka. Betul. Gua yang buka ntar. Betul. Informasinya. Oke. Iya. Sampai bertemu di Sabar yang berikutnya. Sampai bertemu. Dadah. Dadah. Banyak kan, panjang kan.